Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga tetap semangat belajar di rumah meskipun kalian tidak bisa pergi ke sekolah. Tetap jaga kesehatan di rumah. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, insya Allah meskipun kita berada di jarak yang berjauhan, insya Allah kita masih bisa belajar bersama. Baik, coba ya kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Coba saya tuliskan ya. Jenis kegiatan ekonomi baik, di sini kita spesifikkan atau khususkan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan agraris dan maritim. Yang berkaitan dengan agraris dan maritim. Baik, anak-anak masih ingat waktu itu di semester pertama kita juga sudah membahas tentang agraris dan maritim. Masih ingat ya? Jadi agraris yang berkaitan dengan kepulauan atau tanah di Indonesia. Sedangkan maritim adalah yang berkaitan dengan perairan. Jadi memang geografis Indonesia itu akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi bentuk geografisnya agraris dan maritim ini akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, kegiatan ekonomi apa saja yang akan terbentuk berdasarkan geografis Indonesia, bentuk agraris dan maritimnya, bisa kita bahas di sini. Yang pertama, kegiatan ekonomi yang akan terbentuk adalah pertanian atau perkebunan. Ya, anak-anak, karena seperti yang kita bahas dulu, agraris itu adalah yang berkaitan dengan kepulauan Indonesia, bahwa Indonesia itu memiliki pulau yang sangat luas, tanah yang begitu produktif, maka masyarakat Indonesia akan banyak juga masyarakatnya yang berkegiatan ekonomi dalam bidang pertanian, karena tanah di Indonesia sangat luas sekali, atau perkebunan. Jadi masyarakat Indonesia bisa melakukan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan bercocok tanam dan melakukan berkebun di dataran yang tinggi, pertanian di dataran yang rendah. Yang kedua, masyarakat Indonesia bisa melakukan kegiatan ekonomi yaitu peternakan. Baik, karena peternakan itu berkaitan dengan memelihara hewan unggas atau hewan-hewan yang lain seperti kambing, sapi dan lain-lain. Kenapa? Karena beternak itu pasti otomatis membutuhkan lahan yang luas. Dari Indonesia sangat berpotensi untuk itu, karena Indonesia masih sangat memiliki lahan yang luas untuk melakukan kegiatan ekonomi itu. Paham ya? Lanjut ya. Jadi yang ketiga, kegiatan ekonomi yang bisa tercipta dari kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia adalah perikanan. Nah, perikanan ini bisa terjadi dengan dua cara. Bisa dengan
secara alamiah, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu laut, di sungai dengan kita memancing, menjala dan lain sebagainya, atau dengan kita berbudidaya atau membudidayakan ikan. Jadi yang pertama alamiah, atau yang kedua bisa budidaya. Jadi masyarakat kita itu bisa membuat semisal kolam sendiri untuk membudidayakan ikan bermacam-macam ya, yang bisa digunakan untuk bisa dijual kembali atau bisa dikonsumsi sendiri. Nah, itu bisa salah satu cara membudidayakan ikan. Nah, yang terakhir, belum yang terakhir ya. Yang nomor 4 itu adalah perhutanan. Jadi kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia bisa dari bidang perhutanan. Maksudnya bagaimana? Karena hutan di Indonesia itu masih sangat luas sekali. Jadi saya kirim di grup. Anakku di rumah, aku di sini. Jadi Kerjakannya nggak harus saya hari ini. sebentar ya, masih ada orang ngobrol. Iya pasti. Stop dulu. Assalamualaikum anak-anak. Mohon maaf ya, sempat terpotong tadi ada Ustadz dan Ustadzah ngobrol, jadi terganggu. Baik, kita lanjutkan tadi sampai kegiatan ekonomi yang terbentuk, yaitu yang keempat dari segi perhutanan. Jadi kalau kita melihat memang hutan di Indonesia itu sangat luas. Nah, dengan hutan-hutan yang luas itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Biasanya yang melaksanakan kegiatan ekonomi ini ya orang-orang besar ya. Jadi hutan dengan segala kekayaan pohonnya itu bisa dimanfaatkan. Jadi misalnya dengan kayu itu digunakan untuk bahan dasar buku ya, atau bisa digunakan untuk bahan dasar membuat meja, kursi dan lain-lain. Nah, selain itu sebenarnya juga bisa lagi ada manfaat kegunaan yang bisa dimanfaatkan dari kehutanan Indonesia, misalnya tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan untuk obat. Nah, jadi nanti tumbuh-tumbuhan itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan obat herbal dan lain-lain. Nah, kegiatan ekonomi yang kelima yang bisa tercipta dari agraris dan maritim di Indonesia adalah pertambangan ya. Pertambangan. Jadi kalau kita berbicara pertambangan itu istilahnya berhubungan dengan itu ya, keruk mengeruk ya anak-anak ya, dikeruk gitu ya, menggunakan bahan istilah Jawanya gitulah. Jadi nanti pertambangan juga dibagi dalam berbagai macam. Yang pertama itu pertambangan yang dihasilkan itu berupa mineral logam. Yang pertama mineral logam. Nah, apa saja yang termasuk dalam mineral logam itu? Kalau kita berbicara maknanya dulu, mineral logam itu adalah hasil bumi yang dapat
menghantarkan panas atau listrik. Jadi mineral logam itu wujudnya nanti bisa menghantarkan panas atau listrik. Contoh mineral logam itu adalah misalnya emas, maaf ya miring-miring ya, emas, apalagi emas, perak, aluminium itu ya, atau timah emas. Ya, emas, aluminium, tembaga itu ya. Jadi hasil bumi yang dapat menghantarkan panas dan listrik. Nah, selain mineral logam ada lagi yang ke B, itu adalah non logam. Contohnya adalah batu kapur, belerang, atau pasir. Jadi wujud yang dihasilkan dari yang non logam ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan bangunan. Tadi ya, batu kapur, belerang, pasir. Itu yang B. Yang B itu non logam. Jadi yang pertama mineral logam tadi yang wujud yang dihasilkan adalah yang dapat menghantarkan panas dan listrik. Yang B adalah non logam, itu yang dihasilkan biasanya adalah yang tadi kayak pasir, kapur, yang biasanya digunakan untuk bahan-bahan bangunan. Yang terakhir yang C adalah yang dihasilkan adalah sumber energi. Sumber energi ya. Apa saja yang termasuk dalam sumber energi ini anak-anak? Yang pertama biasa yang dominan atau yang seringkali kita rasakan adalah minyak bumi. Minyak bumi ya. Minyak bumi itu kalau misalnya kita di perusahaan-perusahaan besar itu apa? Yang diserap dari fosil-fosil ikan yang sudah ratusan tahun meninggal, itu menghasilkan minyak bumi. Nah, disedot dari situ ya, menghasilkan minyak bumi. Mungkin itu dulu anak-anak ya, pelajaran kita kali ini. Insya Allah nanti kita belajar lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, tetap semangat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.